Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 17.3 yang udah gue install di 11 Pro dan juga iPhone 13 yang lagi ngerekam ini teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi untuk iOS 17.3 sendiri itu udah gue pakai semingguan teman-teman ya. Jadi udah gue pakai semingguan lebih di 11 Pro dan juga di iPhone 13. Jujur teman-teman ya, jadi kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri itu yang positifnya itu adalah dari sisi baterai teman-teman. Baterainya gue ngerasa hemat. Terus kemudian nggak ada lagi sisi positif yang gue temui di iPhone 11 Pro gue, karena panasnya itu kadang suka tiba-tiba datang panas banget. Padahal gue cuma buka Shopee, buka M-Banking, dia panas banget teman-teman ya. Kemudian kalau untuk edit di Canva, dia suka nge-freeze. Buka IG kadang-kadang dia macet, kadang-kadang dimming sesekali ya, tiba-tiba putih layar gue. Jadi gue nggak tahu kenapa, karena di sebelumnya itu nggak terjadi hal-hal seperti ini. Kalau untuk dimming tiba-tiba layar gue putih di 17.21 memang gue rasakan ada terjadi, tapi di 17.3 ini juga masih kejadian teman-teman ya. Nah kemudian kalau untuk airdropnya itu juga untuk ngirim di iPhone 11 Pro gue ini aman-aman aja sebenarnya, nggak ada masalah sama sekali ya, masih bagus. Untuk wifi nya juga nggak putus-putus lagi, udah 100% berfungsi dengan normal ya, dia nggak putus nyambung kayak sebelumnya teman-teman ya. Nah kalau di 17.3 sendiri kan kita tahu ada yang namanya fitur paling penting itu adalah stolen device protection teman-teman ya. Nah menurut gue secara pribadi fitur ini tuh sangat penting banget ya. Walaupun di 17.3 ini banyak banget kekurangan yang gue rasakan di iPhone 11 Pro gue guys ya. Nah sekarang kalau beralih ke iPhone 13 yang lagi ngerekam ini teman-teman, kalau untuk iPhone 13 sendiri itu ternyata aman banget. Yang paling gue notice itu adalah baterainya yang hemat banget teman-teman. Itu gue rasakan banget karena gue udah ngecek pemakaian baterai di iPhone 13 ini yang dipakai sama ibu bos, karena kan dia suka nonton, dia suka main game, dia suka ngedit, dia juga suka buka IG, streaming film, nah, searching, browsing, kerjaan. Gue pantau untuk pemakaian baterainya ternyata memang lebih irit dibandingkan dengan 17.21. Dan juga untuk di iPhone 13 sendiri sebenarnya gue relatif nggak nemuin masalah sama sekali, karena memang yang namanya nge-freeze, performanya berkurang, atau misalkan wifi-nya putus-putus itu nggak ada lagi. Tapi untuk di iPhone 13 sendiri yang gue alami adalah untuk airdrop itu sering suka fail banget, dan itu aja sih yang bisa gue rasakan dari iPhone 13 kekurangan di iOS 17.3 teman-teman ya. Nah kalau kalian tanya ke gue, bang wajib install nggak untuk iOS 17.3, ini gue bakal jawab secara objektif teman-teman ya. Dari semingguan ini gue pakai 17.3 di 11 Pro dan di iPhone 13, gue memang ngerasain nggak ada masalah yang terlalu besar, kecuali untuk iPhone 11 Pro gue tuh yang mengganggu banget ya, terutama untuk sisi panas, nge-freeze, dan juga performanya nggak smooth, itu mengganggu. Untuk iPhone 13 kan aman-aman aja. Cuman memang gue banyak nemuin masalah dari user-user iPhone yang komen di YouTube gue bahwa kadang-kadang ada yang mengeluhkan kalau misalkan turunnya tiba-tiba hilang, nggak bisa setelah update iOS 17.3. Kemudian sinyalnya hilang setelah update iOS 17.3. Nah, dan rata-rata masalah itu terjadi untuk varian iPhone 13 ke bawah. Contohnya iPhone XR, kemudian iPhone 11, iPhone 11 Pro, teman-temannya itu banyak banget yang mengeluhkan Face ID-nya hilang, kemudian terutunya hilang, kemudian sinyalnya hilang. Nah, kalau untuk iPhone 13 sendiri relatif gue nggak nemuin ada masalah dari user-user iPhone yang komen di komentar YouTube gue. Yang gue temuin itu adalah iPhone 14 Pro Max, 14 yang katanya ngerasa terlalu boros teman-teman ya. Nah, itu yang bisa gue share ke kalian. Jadi kalau kalian nanya ke gue, bang untuk iPhone yang kita pakai tuh wajib nggak untuk di-update ke 17.3? Kalau gue secara pribadi gue tetap update, walaupun iPhone gue tuh cuma sekedar 10R, 10S, 10X Max, teman-teman, iPhone 11 aja gue tetap update karena gue mengincar yang namanya fitur stolen device protection-nya teman-teman ya. Tapi kalau kalian takut, gue sarankan untuk iPhone di bawah iPhone 13 itu nanti dulu deh update ke 17.3. Karena yang gua ngelihat memang banyak banget yang mengeluhkan fitur-fiturnya tuh kena teman-teman, dari terutun, Face ID, sinyal hilang teman-teman. Jadi untuk jaga-jaga mungkin lebih baik kalian update di 17.4 aja ya, update iOS terbaru. Tapi kalau misalkan untuk varian iPhone 13 ke atas, gua sarankan tetap update biar nggak ada masalah sama sekali. Karena memang untuk varian iPhone 13 ke atas rata-rata untuk komentar yang gue dapetin itu adalah bagus-bagus semua teman-teman ya. Termasuk untuk iPhone 13 yang lagi gua pakai ngerekam ini tuh bagus banget untuk performanya. Dan memang walaupun
iPhone 11 Pro gua nih nggak ada masalah sama sekali, sinyal aman, true tone aman, kemudian Face ID lancar, tapi memang performanya jelek banget teman-teman. Itu yang bisa gua share ke kalian teman-teman. Jadi semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran buat kalian yang masih penasaran ya, pengen update untuk 17.3 itu wajib diupdate atau enggak sih teman-teman. Jadi video ini gue bikin untuk menjawab keraguan kalian. Jadi intinya untuk varian iPhone 13 ke bawah, update-nya nyantai aja ke 17.4 ya menurut gua. Dan untuk varian iPhone 13 ke atas ya update-update aja, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Jadi kenapa gue bisa memberikan gambaran seperti ini? Karena memang gue nemuin ya mayoritas memang banyak mengeluh kalau 17.3 itu untuk bugs-nya itu kalau cuma sekedar bugs WA itu ya santuy guys ya. Tapi kalau misalkan kena Face ID, kena True Tone ya, gue bisa bilang nanti dulu deh untuk iPhone-iPhone yang keluaran tahun 2019 ke bawah ya, nanti dulu deh update-nya, mending update ke 17.4 untuk menjaga-jaga. Kan kita juga nggak tahu ya untuk di iPhone kalian tuh device-nya tuh masih original atau enggak dalamnya untuk keluaran tahun 2019 ke bawah. Jadi mungkin 17.3 ini sensitif banget ya dengan iPhone kita yang mungkin kurang original atau gimana, gue nggak tahu. Tapi saran gue ya gitu aja sih guys ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya. Semoga kalian semua mendapatkan sedikit gambaran dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.